jadi. Sudah jadi ini semua. Ini sudah umur 1,5 tahun ya. Tuh ya, ukuran panjang peknya aja. Sudah satu ekor sapi, berarti sudah umurnya lebih 1 1 tahun ini. tahun lebih. Ya, ini baru setengah. Kalau ini memang udah tua ini. Ya. Ini minion dari Kelapa Gading. Nah, ini variasinya sekarang. Pula jadi daunnya pecah lagi di kaki dia. Yang lagi dah. Ini ya, buangnya. Sendaknya nih. Ini yang membalut. Ya. Ini harus dibuang ini. Ini minion sederhana. Albino Suetang. Berarti batoknya Sama. tertutup itu ya? Ya. Tunggu 2 bulan lagi batoknya baru dimunculkan. Minion itu. Ya. Albino minion. Ini baru kemarin diganti, kemarin baru diganti tanah. Bagus untuk. Dulu sini bumbu enggak lodol ya. Jadi bebas lah lipat. Kok hasil tepas ekstrim ini? Tepas ekstrim ini. 2 sama ini. Nah, ini hasilnya yang sudah tepas ekstrim itu. Jadi minion ya. Mungil ini begini. Ini tepas ekstrim semua. Risikonya mati, hidup. Nah, tepas ekstrim juga. Itu unik untuk itu. Iya. Daunnya segitu saja. Itu dalam waktu lama ya? Daunnya daun itu saja. Di meja-meja tak. 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, yang tumbuh tunih baru. Ya kalau ada yang berminat ada misalnya? yang berminat, ya silakan saja langsung hubungi samping kantor Wali Nagari Cupak. Kalau patokan harga untuk seperti itu Patokan sudah harga berapa? ini ada yang 3,5 ya, dan 3,5 kecil ini sekitar 2,5 atau 200 ya. Kalau yang kayak gini aja dulu udah nilai nih. Itu nilainya berapa kalau seperti itu, Nah, Pak? ini udah 100 ini 100.000. ya. Kalau harga yang tertinggi itu untuk yang seperti apa, Pak, contohnya, Pak? Kalau harganya yang tertinggi itu udah muncul daunnya seperti ini, agak 10 lembar, agak 10 ya. Loh, ya. Nah, di tingginya sudah agak sekitar 80 lah. Tapi dia daunnya itu kelopaknya banyak. Itu bisa 5.000 itu. Bisa jadi 5.000 itu. Artinya semakin banyak daunnya semakin tinggi harganya Ya, gitu. semakin tinggi harganya. Ya, banyak. Ya. Sebenarnya dia ini aja seninya aja sebenarnya.
Pak Bro, Toplen cantik. karangnya. Karang asli. Bukan buatan, ini buatan alamnya. Ini alamnya mungkin. Pak Bro. Untuk memperindah. Tadi kok musim lo gini nggak? Tentang hot nih gini. Kayak YouTube aja, oke enggak? Ya. Cuma Ini kalau ada yang minat ya. Ini skala besar bisa kita beli. Ya. yang pakai. Tidak dibikin yang bikin alam. Ya. Berbagai jenis bentuk dan macamnya, ya, motifnya, nggak ada yang sama. Ya. Mulai. Nah, proses pertama kita harus cari bibit yang sudah tua. Ini yang ini adalah bagian daripada kelapa gading yang warna kuning, lagi tren-tren sekarang itu kan. Jadi kelapa ini kita kupas. Setelah kita kupas nanti jadinya kan seperti ini. Ini dikupas nanti hasilnya kan seperti ini. Seperti ini, tapi usahakan kepalanya tidak terbuang. Karena disinilah untuk percepatan tumbuhnya bibit gitu. Taruh di dalam sakam, namanya sakam Serbuk kayu gitu ya? Serbuk kayu ya. Serbuk kayu kita timbun. Dan ini kita lembabkan selama 25 hari. Ya. Setelah 25 hari nanti dia akan tumbuh tunas ya. Nanti akan tumbuh nih. Ini banyak ini ya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, ini baru pertama kali uratnya akan keluar, tumbuh akarnya nih. Sementara tunas untuk yang bakal jadi cikal daun belum lagi. Ini akar tumbuh dulu sekali. Tuh, nanti dia akan jadi nanti. Banyak ini. Nah, ini namanya minion ini. Nah, ini minion ini jadinya. Nah, setelah seperti ini nanti ini. Ini tunas. Nah, dia akan seperti ini nantinya. Nah, dia akan tumbuhnya. Nah, ini adalah bagian daripada kelapa gading. Nah, makanya tadi kepalanya ini tidak dibuang supaya ini tunasnya pun gampang cepat tumbuhnya. Ini supaya seperti ini hanya membutuhkan waktu 25 hari. 25 hari ini ya. Setelah ini kalau tunas sudah keluar, untuk percepatan tumbuhnya akar ya, kita taruh di dalam air ya. Taruh dalam air ya. Nah, apa saja pokoknya, pakai tabung aqua juga bisa. Ini dibalut dengan kain yang bisa menyerap ya. Yang bisa menyerap air gitu. Kita rendam lagi. Rendam. Nah, dengan air ini adalah tujuan untuk percepatan urat akar, cepat tumbuhnya, cepat berkembangnya akarnya itu. Setelah ini kan udah umur sekitar siapa nih? Sekitar 1,5 bulan ini yang jadi seperti ini. Semua ini banyak ini. Ini adalah minion. Ini batoknya hanya sebesar gelas kecil. Batoknya ini akar sudah mulai tumbuh juga ini. Jadi fungsi kain itu untuk supaya airnya naik ke atas gitu. Fungsi kain adalah untuk menyerap air ke atas. Jadi kain ini kan selalu lembab karena di bawahnya terendam air. Jadi air itu dinaikkan ke atas. Tujuannya supaya pangkalnya ini selalu lembab.
Nah, proses akarnya akan tumbuh, tunas-tunas akar baru akan tumbuh karena lembab itu. Coba si air itu, pokoknya airnya kan sampai kurang. Ini dia, ini minion ini. Ini kebanyakan ini adalah kelapa gading. Ini kelapa gading juga. Nah, ini yang sebelum dikasih vernis dia udah pecah. Ini karena terlalu panas. Karena di dalam itu masih pakai apa? Ada gas, ada air kelapa, ada kelapanya. Akhirnya penguapan terjadi. Sehingga kalau penguapan terjadi, ininya pecah tempurungnya, batok. Gading juga, itu gading hijau. Ini yang sudah agak lama ini. Sudah lebih dari 3 bulan ini. Ini baru mentah. Supaya dia bisa jadi, supaya dia punya nilai, apakah itu nilai indahannya. Nah, dari usia segini kita udah mulai mengolahnya, mengupas. Ini kan kelopaknya ini. Ini kelopaknya harus dibuang. Nah, itu sayat mawar. Tapi ini sayat mawar namanya ini. Supaya yang tua dia. Ini sayat mawar namanya. Tambah ini ada pisaunya ini. Ada pisaunya. Jadi kita pakai sayat mawar ininya. Ini kita sayat. Nah, tapi bukan kita buang. Sudah sayat biarkan saja. Nah. Ya, ini 2 bulan kita harus berani bikin sayat mawar ini. Risikonya apa, Bu? Resikonya kalau kita tidak teliti, tidak hati-hati dalam sayat mawar ini, yang ini bisa petah, bisa apa namanya itu, mati dia gitu loh. Nah, kalau bisa kita kupas sayat mawar sampai pucuknya keluar gitu loh, tunas baru untuk bakal daun keluar gitu loh. Kalau tidak hati-hati, ya petah. Nah, ini kan sudah daun ini. Sudah bakal daun ini yang keluar ini. Nah, ini sayat mawar namanya. Jadi akar panjang, daunnya juga mulai keluar. Jadi supaya dia selalu basah. Jadi kemudahannya kita tidak selalu menyiram, tinggal menunggu aja lagi. Nah, akhirnya jadilah dia seperti ini. Jadilah dia seperti ini. Ini kan udah siap tanam ini sebenarnya. Siap dimasukkan ke dalam pot karena akarnya sudah banyak sekali. Akarnya. Terus setiap minggu, sekali seminggu kita harus kupas. Nah, ini apabila ini sudah kering, apa namanya? Kecil ini. Nah, ini boleh kita buangkan aja ininya lagi dengan memakai pisau. Buangkan ininya. Buangkan semuanya. Ya. Buang, nanti dia akan tumbuh lagi tuh. Buang semuanya. Karena ini sudah seminggu yang lewat atau 15 hari yang lewat ini. Nah, tinggal kita buang. Nah, ini kan sudah daun ini. Lagi di daun ya. Biarkan saja ini tua dulu. Ini kan muda ini jadinya. Muda. Ini kalau udah warnanya kuning, sudah banyak kuningnya, baru kita kupas lagi yang lain. Nah, ini dia, ya, ini proses dia bisa menjadi bonsai ya. Ini kalau kita hitung batangnya sudah 1 per api ini, nah. Lebih 1 tahun. Berapa umurnya, Pak? 1 tahun. 1 tahun. Nah, prosesnya itu tadi itu. Ini jumbo ini jumbo, ini kelapa hijau biasa, mandi agak jumbo. Ya setelah ini, kalau kita mau mindahkan ke pot, nggak boleh, tapi pakai ini serbuk gergaji juga, kita serbuk gergaji semuanya ini. Nah, ini. Dikasih bukan tanah ya, Pak? Bukan tanah, kalau tanah. Nah, ini kalau kita bongkar ini uratnya sudah banyak nih.
taruh aja lagi ya. Nah, ini itu narik. Ini setelah diamplas kita kasih vernis. Supaya mengkilat gitu ya. Ya. Enggak, manfaatnya dua. Pertama memang untuk bisa mengkilat. Kedua menjaga dia itu ketahanannya dari cahaya matahari. Kalau setelah kita kasih vernis, walaupun kita taruh dekat yang panas, dia tidak akan pecah dia. Jadi karena ini, tuh. Nah untuk bisa dia menjadi sebuah yang diandalkan bersih nih. Banyak nih ya. Ini sudah, ini masih serbuk gergaji ini. Nah, sekarang ini sedikit apa teorinya, ya. Ini juga bagus, ya. Kalau bahasa daerah saya namanya sampie. Sampie artinya di sini adalah tumbuh itu. Nah dia yang ikat ini sampie. Ini serat ya, serat bahasanya. Nah, ini dipotong. Yang lama itu dipotong dulu. Yang kita kelopaskan sayap mawar itu kita potong dulu. Nah ini. Harus rajin, paling tidak sekali seminggu kita harus buang. Kalau tidak, dia akan menjadi kelapa biasa yang siap ditanam di kebun. Ini umurnya sudah mencapai 3 bulan. 3 bulan ya udah. 3 bulan lah. Nah ini rahasianya sini. Kelapa ini harus dibuang. Ini dia. Nah ini dia, ini yang harus dibuang. Ini setiap kelapa itu tumbuh tunas, ini pasti muncul ini. Dan ini yang harus kita buang. Ya, ini dibuang, ini dia. Ini dia. Tunas pucuk yang baru. Dia tidak dibuang, dia akan menjadi kelapa biasa. Tidak bisa jadi bonsai dia. Kupas aja dulu. Nah ini dia, pucuk dia. Buka ininya. Harus telaten. Rahasianya sedikit aja, cuma kalau tidak dipelajari ya nggak bisa dia. Ini dia yang harus dibuang. Setiap tunas daun yang keluar, dia pasti dibalut dengan tapisan ini, apa namanya ini. Sampai umur berapa Pak seperti ini Pak? Kalau bisa setelah daunnya tumbuh itu umur 2 bulan dia akan tunas, daunnya kan udah mulai tumbuh. Nah dari situ kita udah mulai mengolahnya. Dia tunggu besar dulu, dia akan seperti kelapa biasa. Nanti kerja kita 2 kali. Setelah dia tinggi kita harus tebang ekstrem lagi. 50-50, hidup atau mati aja. Tergantung keberanian kita ya. Kalau kita tidak pandai-pandai dia mati dia. Nah nanti ini jarak seminggu dia udah keluar lagi nih. Nah, ini seperti ini yang halusnya. Kelihatan, hati-hati. Nah, ini harus dibuang ini supaya daun ini cepat mekarnya. Nah, buang harus. Kalau enggak daunnya enggak akan mekar. Nah, ini dia, ini yang halusnya nih. Subang. Nah, begitulah seterusnya. Baru bonsai namanya. Namanya ini. Ini dasarnya kelapa. Inilah. Ini saya bawa bibitnya dari Padang ini. Ini kelapa hibrida ini. Berarti semua kelapa bisa ya Pak? Semua kelapa bisa. Nah ini dia, ini dia harus kita buka, buang ini. Dia pasti ada.
kita buang. Samtie namanya bahasa saya. Nah, ini dia. Terus kita berani kita ininya. Nah, ini ada pembalut lagi nih. Nah, pembalutnya harus kita buang lagi supaya pucuk itu yang daun baru itu cepat mekarnya. Nah, ini dia, nampak? Ini harus dibuang. Sebenarnya rahasianya sini cuma di sini aja. Tinggal kita. Tapi di sini juga harus ada nilai seni. Kalau tidak punya nilai seni, Allahu alam, tidak akan jadi dia. Nah, ini dia. Ini kelapa hibrida ini. Sampai nyentuh tanah ini. Iya. Cuma sekarang saya bonsai kan. Nah, ini kelapa ini. Nah, itulah apanya. Ini tidak saya kupas. Karena kelihatannya juga bagus. Jadi kan ini nanti di furnace saja lagi. Ini lagi banyak ini. Ini juga semuanya seperti itu. Ya, karena di tebas ekstrim dulu karena umurnya sudah tua, daunnya sudah terlalu tinggi, tidak kelihatan apanya, bonsainya. Akhirnya resikonya memotongnya di bawah tunas daun yang akan tumbuh, akibatnya dia hidup. Tapi nanti tunasnya akan keluar nanti sekitar umur 2 bulan lagi baru panjang ini. Oh, 2 bulan menunggu tunasnya. Baru tunasnya keluar kalau gitu loh. Iya. Kalau enggak mati. Itu aja karena tebas ekstrim tuh umurnya sudah 1 tahun ini. 1 tahun. Sudah 1 tahun umurnya. Saya kalau kita tanam di sawah. Ini jadi minimalis saja dia. Jadi minion dia. Ini minion. Minion ya. Ini kan kelapa gading juga ya. Obatnya cuma 1 ini. Oh, ada hama. Obatnya cuma 1 ini. Kalau kita mau ini pakai ini ya, agak seminggu 10 hari. Kemudian kita semprotkan ke hama yang putih ini. Insya Allah dia tuh akan bersih lagi seluruh dia. Ya, ini umurnya sudah 1 tahun. Dia punya batang nih setengah korek. Kelapa gading semua itu. Jadi media jangan lupa ya.